Shalom sahabat renungan pagi, bersyukur kembali lagi kita bisa bertemu untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga akan berdoa untuk beberapa pokok doa di akhir renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau menyiapkan posisi yang terbaik, mengambil bagian terbaik, bahkan menyiapkan hati kita untuk kembali diisi firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu satu hal Tuhan, bahwa selalu baru rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Dan kami bersyukur juga Tuhan, kalau Engkau terus mengajarkan kami untuk menghitung hari-hari dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maka kami tahu di dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu justru bekerja secara sempurna Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup terus di dalam kebenaran dan tuntunan-Mu tiap hari Tuhan. Kami bahkan percaya bahwa kehidupan kami ini bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, dan orang lain pun bisa melihat Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarkan ada rema yang Tuhan berikan dalam hati kami, menjadi perkataan-perkataan yang tajam dan kuat, yang menjadi bekal kami untuk menghadapi satu hari ini Tuhan, di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami, hati kami, pikiran kami. Kami percaya, kami mengizinkan Tuhan bekerja secara sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Mari kita baca bersama-sama Amsal 22 ayat yang pertama. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Seorang pengusaha kecil bernama Bapak Johan dikenal jujur dalam melakukan setiap transaksi usahanya. Ia tidak pernah berusaha untuk menipu pelanggan, meskipun terkadang harus mengalami sedikit kerugian. Suatu hari ada seorang pembeli besar yang datang karena mendengar reputasi dari Pak Johan. Sang pembeli ini berkata, saya memilih untuk bertransaksi dengan Anda karena banyak orang yang mengatakan bahwa Anda bisa dipercaya. Dari situ usaha Pak Johan semakin berkembang dengan pesat. Pak Johan tersenyum dan berkata, saya tidak punya modal yang begitu besar, tetapi saya punya satu hal, yaitu nama baik. Amsal 22 ayat yang pertama menegaskan bahwa nama baik lebih bernilai daripada kekayaan. Kekayaan bisa hilang dalam sekejap, tetapi nama baik, sebuah reputasi yang dibangun dengan integritas dan kasih, akan bertahan lama, bahkan setelah kita tiada. Dalam dunia modern yang sering mengukur keberhasilan seseorang hanya dengan ukuran materi, ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk memiliki karakter dan attitude yang baik di dalam dunia usaha, bisnis, maupun relasi yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan selalu menghargai hati yang jujur, bukan tentang dompet yang tebal. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, kasih dan kepercayaan orang lain akan mengikuti kita.
dan itu adalah berkat yang tak ternilai di dalam kehidupan kita. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita mau membangun nama yang baik dengan kejujuran. Jangan sampai kita mengorbankan integritas kita hanya untuk keuntungan sesaat. Yang kedua, kita mau memperlakukan setiap orang yang Tuhan bawa dan percayakan dalam kehidupan kita ataupun orang-orang yang kita temui dengan hormat dan kasih. Reputasi yang baik tumbuh dari hubungan yang tulus. Yang ketiga, kita sama-sama menghindari gosip ataupun tipu daya dan janji-janji kosong. Sebab kita tahu, sekali nama rusak, nama itu sulit untuk dipulihkan. Yang terakhir, kita mau menjaga hati kita lebih dari segalanya, karena kita tahu bahwa hati adalah sumber kehidupan. Apa yang masuk ke dalam hati kita akan menentukan langkah dan cara hidup kita. Jika hati kita diisi firman Tuhan, maka sikap kita pun akan sesuai dengan firman Tuhan. Mari sama-sama untuk menutup renungan pada pagi hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami tahu ada rema yang Tuhan letakkan di dalam hati kami. Kami tahu mungkin ada hal-hal yang tidak mudah, yang menjadi pertimbangan, yang menjadi pergumulan kami. Tapi biar hari ini firman ini menegaskan dan meneguhkan kami untuk langkah-langkah ataupun keputusan yang harus kami buat. Kami tahu firman Tuhan hari ini pun menjadi pengingat dalam kehidupan kami, bagaimana kami membangun relasi dengan attitude yang baik, dengan sifat yang baik, karakter yang tulus Tuhan, dan tidak hidup dalam tipu muslihat. Tolong kami Tuhan, untuk kami hidup dengan jujur, setia, dan penuh kasih, agar orang lain pun bisa melihat Engkau melalui kehidupan kami. Jadikan kami pribadi yang membawa kepercayaan dan bukan kekecewaan. Tuhan, kami bersepakat hari ini juga berdoa untuk teman-teman yang mendengar, kalau ada di antara kami mengalami kesulitan di dalam bisnis yang kami sedang bangun waktu-waktu ini, kami tahu Tuhan akan berikan jalan keluar, terobosan, ada koneksi ilahi yang Tuhan berikan Tuhan, ketika kami memilih untuk hidup jujur sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ada satu hal yang harus kami lepaskan, kalau ada satu hal yang harus kami tinggalkan Tuhan, karena kami mengikut dan memilih Engkau, kami percaya itu bukan menjadi pilihan yang salah, tapi itu adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan yang akan membuka pintu-pintu yang lain. Kalau ada satu pintu yang Engkau tutup Tuhan, kami tahu Tuhan ada pintu-pintu lain yang akan Tuhan bukakan. Setiap koneksi ilahi itu kami akan berjumpa dengan orang-orang yang membawa setiap bisnis kami semakin berkembang, bahkan lebih berkembang dari waktu-waktu yang lalu Tuhan. Berdoa juga di dalam nama Yesus buat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan yang memulai kehidupan mereka di dalam pekerjaan. Biarkan mereka hidup di dalam setiap integritas yang ada sejak mereka muda. Kami percaya banyak tawaran-tawaran dunia Tuhan yang bicara dengan instan, cara cepat Tuhan. Tapi kami percaya sejak usia muda ini ketika Engkau mendidik kami akan menjadi pribadi yang tajam dan dewasa dan matang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan beraktivitas Tuhan, akan bekerja, studi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pengurapan dan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap pintu palang besi yang menutup berkat anak-anak Tuhan, ataupun atap tembaga yang menahan berkat anak-anak Tuhan, dipatahkan saat ini di dalam nama Yesus. Terbuka setiap pintu-pintu, terbuka setiap kesempatan. Bahkan kami percaya terbuka setiap relasi-relasi yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami mau terus bawa hidup kami hanya bagi kemuliaan nama Tuhan, dan ini kami, pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan pernah menyerah, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.